Kalau rekam kuliahnya? Sudah siap Pak Ketua? Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kan masih pagi ya. Jadi saya rasa anak-anak semua ini masih seger gitu ya. Beda kalau misalnya nanti sudah siang, paling sudah ada yang ngantuk, ada yang lapar ya. Tapi karena ini masih pagi, tentunya kita masih semangat semua ya. Saya lapar Pak, belum sarapan. Oh iya, belum sarapan ya. Boleh sarapan dulu ya. Silakan, boleh sarapan dulu kalau memang belum. Ya, kalau Bu Wayan gimana? Oh, Wayan. Saya udah Pak 2 piring pagi ini. Wah, luar biasa berarti ya. Kau masih kecil. Ya. Wayan kenapa masih Iya, kecil? biar naik berat badannya. Oke, jadi semua sehat-sehat ya pagi hari ini dan sudah siap mengikuti pelajaran di pagi hari ini ya. Ya, Artinya kita harus semangat dalam belajar karena ada pepatah mengatakan tidak belajar adalah kejahatan seorang siswa. Jadi kalau ada seorang siswa yang berstatus siswa kemudian tidak belajar, itu termasuk kejahatan baginya ya. Berarti harus dipenjara dong Pak. Ya, kalau hukuman bukan penjara ya. Jadi hukuman. Jadi kalau kita tidak mampu menahan perihnya belajar, maka kita harus menahan siksanya kebodohan ya, seperti itu. Baik ya, itu sedikit kata-kata motivasi dari orang-orang yang sudah sebelum kita ya. Jadi kali ini di kesempatan belajar ini, sebelum kita mulai, mungkin untuk kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan adik-adik semua atau anak-anak semua. Jadi untuk itu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan meminta salah seorang di antara kalian untuk berdoa. Jadi mungkin di pagi hari ini kita akan dipimpin doa oleh yang perempuan saja ya. Kali ini kita berikan kesempatan kepada Septiana. Silakan Septiana untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Septiana. Oke, jadi sebelum lanjut, untuk karena kita adalah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Jadi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mungkin kita harus mendedikasikan sedikit usia kita, kehidupan kita untuk bangsa kita ya. Dengan sama-sama mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ya, agar tertanam dalam diri kita sebuah rasa yang selalu mencintai negara kita begitu ya, agar tidak ada nanti yang jadi teroris dalam diri kita ya. Oleh sebab itu kita akan coba menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi sebelum itu saya atau Pak Guru akan siapkan dulu. Ini adalah video lagu Indonesia Raya. Jadi saya berharap yang ada liriknya Pak. Ya, siap. Jadi sebelum ini sudah ada liriknya ya. Sudah ada liriknya, jadi kita bisa gampang untuk menyanyikannya. Iya, mungkin ya ketahuan kayaknya Adi ini tidak apal ya. Dia naturalisasi Pak kemarin. Iya Pak, saya naturalisasi Pak. Oke, enggak apa-apa ya.
Dia mungkin itu Wayan lebih yang sering lihat Korea. sering Wayan. dengar lagu Korea ya. Iya, Pak. Cing cuang cang cang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga selalu tertanam dalam diri kita jiwa patriotisme yang akan membuat kita kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan di negeri ini. Cobaan. Gak ada suaranya, Pak. Ada suaranya ya? Belum. Ada suara Bapak. Karena tumpah Darahku di Kickbox sana. boleh. Aku berdiri Padu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan marilah kita berseru Indonesia bersatu. hiduplah Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali ya. Kita sudah selesai. Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan kita. Semoga kita itu memotivasi kita untuk selalu berjiwa patriot ya dalam Indonesia. Oke, Ya, Pak. selanjutnya Pak Guru akan absen, akan cek kehadiran kalian untuk pagi hari ini untuk memastikan bahwa siapa saja yang tidak hadir dan hadir di kelas kita pagi hari ini. Yang pertama adalah Lalu Alun Satria. Siap hadir, Pak. Oh, baik. Lilis Nurmala. hadir Pak. Atul, mana Atul? Tul, Atul. panggil Tul. Iya, Pak. Hadir. Pak. Oh, Ya, baik. Pak. Christian. Atis Umbu Kora. Hadir, Pak. Adi Firmansyah. Hadir. Harima Rasid. Hadir. Siapa lagi yang belum disebut? Muharima, terus Saya belum. Topik. Hadir Topik? Present. Oh, Ami gimana? Ami masuk hari ini? Hadir, Pak. Septiana hadir? Hadiroh. Hadiroh, oke. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini semua hadir ya. Baik, Ya, Pak. jadi setelah absensi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang Guru akan menyampaikan apa saja materi-materi kita di pertemuan kali ini. Jadi agar anak-anak tahu apa tujuan dari pembelajaran kita begitu. Sehingga apa yang kita pelajari dapat terarah dan dapat bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Jadi untuk pelajaran kita kali ini kita akan mempelajari sistem operasi jaringan ya. Sistem operasi jaringan ini, nah di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Nah kemudian di sini ada indikator pencapaiannya adalah nanti kalian akan setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru mengharapkan masing-masing dari kalian akan mampu menjelaskan apa itu sistem operasi jaringan. Kemudian kalian mampu menentukan spesifikasi hardware server itu yang dibutuhkan untuk menginstal sistem operasi jaringan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya menentukan cara instalasi jaringan. Nah, selanjutnya adapun tujuannya adalah nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian akan mampu menjelaskan dan menganalisis sistem operasi jaringan itu. Nah, mungkin masih asing di telinga kalian sistem operasi jaringan, karena yang biasa yang kita pelajari adalah bagaimana kita membangun sebuah jaringan, yaitu infrastrukturnya. Namun di kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan atau
mengajarkan tentang sistem operasi jaringan, begitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian akan mampu menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan dengan spesifik. Nah, selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian akan mampu menentukan bagaimana cara menginstalasi sistem operasi jaringan sesuai prosedur. Nah, jadi itu dia langkah-langkah atau KIKD yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan ini. Jadi sebelum Pak Guru lanjut, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu dari KIKD dan tujuan pembelajaran kita. Ada Pak Guru. Ya, silakan. Lalu gimana? Apa yang mau ditanyakan? Apa keuntungan kita belajar tentang ini Pak Guru di kehidupan kita sehari-hari? Buat apa kita belajar ini Pak Guru? Baik, itu saja satu ya. Mungkin ada yang lain dulu sebelum Pak Guru jawab. Christian, silakan. Ada yang ditanyakan? Baik. Oke, mungkin itu saja dulu pertanyaannya ya, karena nanti ada lembar kerja yang akan kalian isi. Jadi memang ini sangat penting ya, sebelum kita mempelajari suatu pembelajaran, sangat dan seharusnya memang kita harus mengetahui apa sih keuntungan kita mempelajarinya dan apa kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih ketika mempelajari ini. Jadi tentu kalau kita lihat dari tujuannya, mempelajari sistem operasi jaringan ini adalah untuk memanajemen sebuah server jaringan. Jadi kalau server jaringan ini fungsinya adalah kita akan menjadi salah satunya yaitu admin server. Nah, admin server ini adalah orang yang bertugas mengelola atau menginstalasi sebuah server jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan putarkan sebuah video. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan mempelajari sistem operasi jaringan ini. Siap ya untuk ditonton ya. Kita tonton sama-sama sebentar. Jadi ini di video ini adalah menunjukkan seseorang yang bekerja di udah bisa dilihat ini? Belum, Pak. Belum Pak Guru, belum muncul. Oke. Jadi sekarang Pak Guru akan membagikan video tentang apa sih keuntungannya mempelajari sistem operasi jaringan ini, atau karir apa yang bisa kalian ikuti ketika mempelajari sistem operasi jaringan ini. Nah, di sini Pak Guru akan putarkan sebuah video seorang pemuda yang berasal dari Yogyakarta yang sukses menjadi pengelola server di luar negeri. Nah, ini dia. Oh ya Pak, saya pernah lihat Pak videonya. Suaranya ada enggak ini? Nggak ada, Pak. Ada Pak. Tak apa-apa Pak, saya bisa paham gerak bibir. Suaranya Orang tertutup ini- sama headphone, Pak. Orang ini dikira itu Pak, dikira punya tuyul. Gara-gara gak kerja tapi dapat uang banyak. Ya. Jadi itu Dikira punya pesugihan. Padahal kerjanya itu cuma depan komputer aja. ini adalah salah satu keuntungan ketika kita mempelajari sistem operasi jaringan ini. Jadi ini adalah merupakan dasar dari pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang tadi itu. Awalnya dia itu bisa mengelola sebuah server sehingga dia bisa bekerja di luar negeri, yaitu di Singapura. Akhirnya penduduk sekampungnya pun mengira dia ini punya tuyul ya, karena penghasilannya begitu besar. Dia mampu menghidupi keluarganya, mampu membayar hutang-hutang keluarganya karena dia menguasai yaitu ilmu sistem jaringan. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini, yaitu pelajaran tentang sistem operasi jaringan. Nah, jadi itu ya Christian dan lalu. Jadi ketika kita mempelajari sistem operasi jaringan ini, kita akan memiliki
kesempatan untuk bisa menjadi orang yang sangat sukses, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Baik, saya lanjut lagi untuk menampilkan bahan ajar kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, selanjutnya di sini sekarang setelah mengetahui tujuan pembelajaran, Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang perbedaan sistem operasi dan sistem operasi jaringan. Jadi mungkin kita sering mendengar tentang sistem operasi ya. Ketika kita menginstal misalnya komputer gitu, yang biasa kita pakai sehari-hari, tidak terlepas dari sistem operasi ya. Jadi komputer kita ini semua menggunakan sistem operasi, karena sistem operasi ini adalah penghubung antara manusia dengan perangkat keras. Jadi kalau tidak ada sistem operasi, maka perangkat keras di komputer kita itu bagaikan mesin-mesin mati yang tidak berguna. Nah, selanjutnya di sini ada sistem operasi jaringan ya. Jadi sistem operasi jaringan ini adalah tidak jauh berbeda dengan sistem operasi, namun dia ini nanti diinstal di server gitu. Nah, pernah dengar enggak itu apa itu server? Server. Pernah dengar enggak apa itu Pernah server? Pak, satu server. Belum, Pak. Pernah Server dengar itu apa Servis kira-kira? pernah Pak, servis kalau servis pernah. Oh, Servis, ya, betul. motor. Servis. Oke, server ini berasal dari kata servis ya. Namun ketika ditambahkan ER, maka dia menjadi subjeknya, yaitu pelakunya. Misalnya servis, layanan. Berarti kalau server itu berarti yang melayani, begitu ya. Jadi komputer server adalah komputer yang memberikan pelayanan terhadap komputer lainnya, begitu. Nah, jadi server itu adalah komputer server adalah komputer yang memberikan pelayanan terhadap komputer lainnya. Apa yang dilayani? Apakah dia dilayani makan atau bagaimana, begitu kan? Nah, tidak seperti itu. Oh iya, kalau dia menjadi pelayan itu server ya, server. Pelayan Ya, restoran juga server ya Pak? Ya, namun tergantung dari servis yang dibutuhkan. Nah, Wah, nanti kalau misalnya di restoran itu ada istilahnya tersendiri ya, walaupun adalah pelayanannya sama, yaitu menyervis. Gitu. Nanti akan disebut waiter kalau di sana ya. Nah, di servisnya sini ada mantap. kita lanjut saja. Di sini ada beberapa jenis sistem operasi jaringan, yaitu ada yang berbasis GUI atau GUI dan berbasis teks. Di sini ada Linux, Red Hat, dan Windows NT dan lain sebagainya. Kemudian kalau berbasis teks itu ada Linux Debian ya. Nah, ini Linux Debian ini adalah aplikasi yang akan kita pelajari pada materi ini. Kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Nanti oke ya, sambil jalan silahkan dibuka LKPD yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA kalian. Jadi itu adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan untuk hari ini. Kemudian sebelum itu silahkan kita akan bentuk kelompok dulu ya. Jadi karena jumlah kalian di sini adalah 11, maka kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok, ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Nah, langsung saya bagi kelompoknya, mungkin yang sesuai urutan nama saja. Atis kelompoknya Adi, kemudian Septiana bersama lalu Alun, Christian bersama Niwayan, Lilis bersama Taufik, Muharima bersama sisanya ya, dikondisikan saja. Nah, sambil dibaca LKPD-nya, Pak Guru akan lanjut untuk menjelaskan materinya. Nah, jadi nah di sini ada fungsi sistem operasi jaringan ya. Jadi sistem operasi jaringan ini menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat yang terhubung dengan jaringan ini, kemudian menyediakan keamanan jaringan multiple user. Nah, selanjutnya kita di sini tentu akan berpikir ya, berarti kalau server ini memiliki fungsi yang sangat besar, bagaimana sih spesifikasi komputer yang bisa digunakan untuk membuat server ini? Nah, jadi memang di sini adalah
spesifikasinya adalah kita bisa memilih ya, namun di sini ada pilihan-pilihan minimal yang harus digunakan untuk server. Nah, yang pertama adalah prosesornya itu minimal Intel Xeon ya. Namun harganya ini memang lumayan mahal. Kemudian motherboard Asus. Kemudian RAM-nya mereknya Corsair dengan kapasitas 32 GB. Kemudian SSD kita juga bisa menggunakan hard disk sih sebenarnya, tapi untuk optimalisasi fungsi maka kita bisa menggunakan SSD ya, yang 500 tera. Kemudian power supply-nya Corsair, kemudian case Infinity yaitu C13, kemudian cooler ada MSI dengan Mark 240R. Nah, itu spesifikasinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu sistem operasi, yaitu sistem operasi jaringan Debian. Nah, sistem operasi jaringan Debian ini sendiri merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux ya. Jadi Debian ini dia berbasis Linux. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa langkah yang harus disiapkan untuk sebelum menginstalasi sistem operasi jaringan. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan praktik untuk menginstalasi sistem operasi jaringan ini. Namun ada beberapa hal persiapan yang harus kita siapkan sebelum menginstalasi sistem operasi jaringan. Nah, yang pertama tentunya kita menyiapkan komputer yang akan diinstal. Kira-kira Atis, kalau tidak ada komputer yang akan diinstal, bisa enggak kita akan menginstal komputer? Nggak bisa, Pak. Harus Ya. ada komputernya. Ya, siapa tahu bisa kita install di perangkat lain seperti radio atau bagaimana ya. Tapi ternyata tidak bisa ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Nah, kemudian kita di sini menyiapkan ISO sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita menyiapkan ISO. ISO ini ada yang tahu kira-kira apa? Adi, ISO apa, Adi? International Certificate. O-nya apa ya? O. Ya. Oke, Niwayan gimana? Organisasi. Senyum-senyum ini Niwayan. Nggak tahu Pak Guru. Oh iya, Lilis gimana Lilis? Nggak tahu Pak. O-nya mungkin organisasi ya Pak. Oke, jadi kalau ISO ini kalau dalam akreditasi baru sertifikat ya. Oh. Namun dalam pelajaran kita ini adalah International sistem Standardisasi. operasi yang masih berbentuk mentahannya atau image-nya lah gitu ya. Nah, jadi kita harus siapkan dulu, kemudian menyiapkan media instalasi. Ya, gimana? Iya, image sistem operasinya. Image yang masih format filenya adalah ISO. Nah, karena ini nanti akan kita masukkan di media, yaitu bisa flash disk ya, tergantung di mana kita akan menginstalnya. Bisa kita lanjut? Ini Lanjut. tinggal ini aja sih, setelah ini nanti kalian silahkan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan media instalasi. Seperti tadi, mungkin kita bisa menggunakan flash disk atau langsung kita install di virtualisasi nanti. Kemudian selanjutnya memastikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam kita bekerja pada komputer, kita atau dimanapun, ya bidang pekerjaan apapun, kita harus selalu memastikan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya adalah memastikan sumber tenaga listrik untuk komputer aman. Jangan sampai nanti ketika kita menginstal, listrik tiba-tiba mati, dan instalasi kita menjadi gagal. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan suplai listrik, bisa menyiapkan genset, dan atau power UPS atau Universal Power Supply. Nah, untuk materinya, kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Namun, setelah dari penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mendiskusikan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, itu nanti diisi berdasarkan kelompok, kemudian kita akan diskusikan dan selanjutnya akan kita simpulkan di akhir. Sekarang Pak Guru akan berikan
waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan LKPD tersebut. Silahkan. Kalau ada yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Ya, silahkan. Ya, ya gimana Christian? Ya, silakan. Oh, Linux. Ya, jadi Linux ini adalah sebuah sistem operasi ya. Jadi itu bentuknya memang sangat mirip ya, tapi tergantung dari Linux yang kita gunakan. Tapi yang paling mendasar perbedaan antara Linux dengan Windows adalah, jadi di sini ada yang mereka nanti itu namanya open source, ada juga closed source. Kalau yang open source itu kodenya itu, jadi kode sistem operasi ini bisa kita edit-edit, itu dibuka untuk umum, siapa saja boleh mengedit. Sehingga kalau Linux itu ada istilahnya rebuilding, jadi kita bisa membuat sendiri versi Linux kita gitu. Tapi kalau Windows itu sudah jadi dari Microsoft, tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Jadi Linux ini adalah sistem operasi. Ada lagi? Pak Guru berakhir jam berapa jamnya ini? Tinggal berapa menit ini, Christian? Berapa? 26. Oke, berarti kita masih punya waktu untuk mengerjakan LKPD ini sebelum nanti kita diskusikan ya. Ada yang sudah jadi kira-kira? Belum, Pak. Ya, silakan Wayan dan yang lain kerjakan dulu ya. Nah, di Mau LKPD. nanya Pak Guru. Ya, silakan. Nih nomor 1 pertanyaannya sudah jelas. Nah jawabannya nih saya belum jelas nih gimana caranya. Begitu. Ya, kalau pertanyaannya sudah jelas itu pasti ya, tapi kalau jawabannya belum jelas, nah itulah yang harus dicari ya. Jadi sehingga, nah uraikan secara terperinci alasan kenapa tidak semua sistem operasi bisa digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Kan tadi sudah Pak Guru jelaskan di awal, pada dasarnya sistem operasi jaringan ini adalah sistem operasi ya. Tapi tidak semuanya bisa digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Karena ada hal-hal tertentu yang diperlukan untuk menjadikan sistem operasi itu jaringan. Nah, alasannya itu kenapa ini lalu ya? Kenapa Ya tidak makanya itu semua Pak sistem Guru saya operasi? bertanyakan kenapa dia tidak bisa jadi sistem operasi jaringan. Ya karena itu jadi soalnya ya. Itu pertanyaannya. Jadi itu yang harus dicari ya. Oh siap Pak Guru. Iya kan? Ya, jadi nanti setelah ini berarti kalian akan bisa membedakan apa sih kelebihannya sistem operasi itu. Bagaimana dia harus bisa menjadi sistem operasi jaringan gitu. Wayan, kenapa kepalanya? Hati-hati nanti patah loh. Gel, Pak Guru. Sakit lehernya, Pak. Topik gimana Pak Topik? Mas Topik gimana? Topik lagi ke toilet, Pak. Oh ya, Muharima gimana? Masih dikerjakan, Pak. Oh ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas atau belum dipahami dari soal yang ada di LKPD, boleh sambil ditanyakan ya, untuk memperjelas, agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan benar. Ya. Oh ya,
Iya, betul. Jadi kalau nanti Christian itu punya uang yang cukup ya, dan tentu bisa membangun usaha server sendiri. Salah satu apa yang bisa dibangun adalah kita bisa menyediakan layanan web server kepada pengguna. Sebagai contoh yang sudah tren di Indonesia sekarang yaitu ada Indo Hostinger, web hosting dan lain sebagainya ya. Jadi mereka itu pekerjaannya adalah menyiapkan server fisik untuk orang-orang yang ingin mendaftarkan layanan webnya. Jadi nanti ada pembahasan-pembahasan di pertemuan berikutnya, kita akan membahas web server ya. Jadi nanti kalau misalnya Christian memiliki uang yang cukup, modal yang cukup, bisa membangun penyediaan layanan hosting dan domain itu untuk server. Ya. Nah, jadi sangat besar fungsinya kalau kita mempelajari server ini. Kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook ataupun Google itu ya kalau kita menguasai server. Nanti kita akan bekerja di data center kalau di perusahaan seperti itu. Ya, DCI, ya. Pak, DCI. DCI, Data Center Indonesia. Ya, data center Indonesia juga ada. Oh iya, baik. Itu server Dapodik ya? Ya, jadi Oh iya, kemarin Christian itu nama Ya. orang tuanya salah, suruh dibenerin sama operatornya. ya. Ya. Jadi Belitin. Butuh kopi. ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi bahwa pertama server ini memiliki tugas yang sangat besar ya. Jadi dia itu menyediakan layanan untuk begitu banyak pengguna. Contoh saja server Dapodik. Server Dapodik itu di saat bersamaan ketika banyak orang yang ingin mengejar deadline untuk cut off di sekolah, maka semua operator itu berlomba-lomba untuk mengisi pada waktu yang sama. Jadi sehingga request dari klien itu sangat tinggi, sehingga komputer itu juga akan bisa kewalahan untuk melayani request-request yang datang dari klien. Oleh sebab itu, nanti kalau misalnya biasanya nanti disarankan kita mengakses server itu kalau untuk Dapodik ya khususnya pada jam-jam yang kurang sibuk, contohnya tengah malam. Karena bagaimanapun besar kapasitasnya sebuah server, kalau berbanding dengan pengguna yang begitu tinggi dan terus bertambah setiap saat, maka dia akan kewalahan juga untuk melayaninya begitu. Jadi tidak memerlukan apa-apa ya. Jaringan juga berpengaruh sih sebenarnya. Jaringan ini adalah seperti jalan. Kalau misalnya jalannya atau jaringannya bandwidth-nya besar, itu pasti akan lebih cepat juga sampai request-nya ke server. Kalau misalnya kecepatannya hanya 512 atau 1 mega, itu akan lambat untuk menyampaikan request ke servernya. Oke, seperti itu Christian ya. Oh iya. Ya mungkin bisa dibuatkan kopi juga ya itu operatornya. Biar tidak ngantuk. Besar atau kecil itu tergantung dari kita mengukur dari perbandingan dari penggunanya. Walaupun di server sudah besar, tapi penggunanya juga sangat besar, itu maka bisa dikatakan kecil. Tapi kalau misalnya di servernya standar tapi penggunanya sedikit, itu sudah menjadi ukuran besar ya. Jadi besar kecil itu tidak jadi ditentukan dari sebesar apa klien yang dilayani begitu. Oke Pak, siapa? Makasih Pak. Pak, saya Iya. sudah Pak. Iya, silakan. Silakan ini. Oh iya, silakan. Boleh.
Boleh. Oh ya, berarti luar biasa nih Christian ini sangat ingin menjadi admin server kayaknya ini. Oh ya, sebentar saya akan jawab ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada teman-temannya yang lain yang mau bantu jawab. Apakah jaringan bisa dihack? Bisa, Pak. Bisa ya. Ada mungkin yang lain? Yang lain gimana? Katanya Adi bisa, Pak. Katanya Adi ya. Kalau Lilis gimana? Jaringan tuh bisa dihack nggak Lilis? Bisa Pak kayaknya Pak. Bisa kayaknya. Gimana Christian? Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa ya jawabannya bisa ya. Kalau ditanya alasannya oh, baik. Jadi kalau keamanan jaringan itu Christian ada beberapa lapis ya. Pertama dari lapisan fisik. Pertama yaitu keamanan servernya dulu bagaimana. Kemudian keamanan penggunanya, bagaimana pengelolanya. Kemudian keamanan sistemnya. Nah yang pertama fisik, kita harus menempatkan server kita atau alat jaringan kita itu di tempat yang aman. Itu yang pertama untuk menjaga keamanan jaringan. Kemudian pengguna. Pengguna itu harus selalu hati-hati ya. Maksudnya hati-hati di sini dalam memberikan masuk ke kode akses ke servernya. Terutama passwordnya itu misalnya harus berlapis misalnya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah dari segi keamanan aplikasinya sendiri. Misalnya nanti ada Windows gitu kan, Windows Server ada kelemahan-kelemahannya. Kemudian ada Linux, ada juga kelemahan-kelemahannya. Nah itu yang dipertimbangkan dulu mana yang lebih baik digunakan begitu. Jadi itu untuk menentukan keamanan server. Oke, kembali ke si Christian. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, Adi sudah jadi. Silakan Adi. Ya, Gimana? Pak, sudah beres, Pak. Ya, silakan Adi gimana? Langsung Untuk jawab. yang pertama. Pertama atau semuanya, Pak? Ini semuanya udah, Pak. Oke, kalau memang sudah jadi semuanya enggak apa-apa. Itu luar biasa berarti. Baik, Pak. Untuk pertanyaan nomor 1. Ya, silakan. Uraikan secara terperinci alasan kenapa tidak semua sistem operasi bisa digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Karena tidak semua sistem operasi sama, Pak. Ya. Karena tidak semua sistem operasi sama, jadi semua sistem operasi itu berbeda-beda, Pak. Terus yang kedua, perbedaan sistem operasi closed source dan open source. Yang pertama sistem operasi closed source atau proprietary itu merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan ataupun perusahaan. Sistem operasi yang tergolong proprietary ini adalah Windows dan Mac OS. Selanjutnya, untuk sistem operasi terbuka merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi yang termasuk terbuka adalah Unix, Linux, dan turunannya. Linux sendiri memiliki banyak varian seperti Debian, Slackware, Red Hat, dan SUSE, Pak. SUSE, Pak. Yang berikutnya rincikan spesifikasi peralatan yang bisa digunakan sebagai komputer server. Spesifikasinya itu prosesornya Intel Xeon E2378G, terus motherboardnya Asus Z490 Creator 10G, terus RAM Corsair PGN 32GB, terus SSD NVMe Samsung 970 500TB, terus PSU Corsair RM 750, terus cache-nya Infinity C13, terus coolernya MSI Meg 240R,
Nah, terus langkah-langkah apa ya? Ada beberapa Yang perlu urutan. disiapkan. Oh iya Pak, langkah-langkah yang perlu disiapkan itu pertama menyiapkan komputer yang diinstal baik virtual atau yang asli. Terus yang kedua menyiapkan ISO sistem operasi jaringan, file ISO sistem operasi jaringan. Terus menyiapkan media instalasi, memastikan K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir memastikan sumber tenaga listrik untuk komputer aman. Untuk keamanan supply listrik bisa menyiapkan genset atau universal power supply atau UPS. Itu Pak mungkin jawaban dari kami Pak. Kelompok berapa ya Pak saya Pak? Kelompok 1. Ya Pak, kelompok 1. Oke, jadi itu jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi itu adalah jawaban yang luar biasa. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana, silakan. Tami, silakan. Pak Guru berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Adi. Kalau saya Pak ya, yang Ya. nomor 1 itu kenapa tidak semua sistem operasi bisa digunakan sebagai sistem operasi jaringan, karena untuk sistem operasi jaringan itu memang merupakan sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbasis berkas, alat pencetak printer, DNS service, dan HTTP service. Sedangkan Oke. sistem operasi yang biasa itu hanya digunakan untuk mengontrol pelaksanaan program komputer, yaitu dengan mengatur proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output. Oh, luar biasa ini Wayan ini ya. Ya. Oke, Satu itu aja ya untuk- Pak ya, nomor Ya. yang lainnya belum. Ya, jadi nanti antara jawabannya Adi dengan Wayan bisa kita kombinasikan ya. Jadi ini merupakan nanti kita akan mengambil kesimpulan begitu. Ya, silakan yang lain, Septiana, Christian, lalu silakan. Ada yang sudah jadi LKPD-nya? Ada Pak, tapi nomor 1 belum jadi. Oh ya, silakan lalu, silakan, enggak apa-apa. Ntar saya bacakan Pak Guru. Ya. Nomor 2 dulu ya. Ya. Berdasarkan sumber kodenya, terdiri dari sistem operasi sumber terbuka dan sistem operasi tertutup. Analisis perbedaan dari sistem operasi terbuka sama tertutup. Oh Kalau ya. yang terbuka atau open source itu kita bisa mengembangkan dan mengeditnya atau Ya. mengeditnya. Kalau yang tertutup atau closed source itu sudah mutlak, sudah jadi, tidak dapat diedit lagi Pak Guru. Oh iya, betul. Jadi Betul, Pak? ya. Ya. Ya, selanjutnya mau dijawab Kemudian lagi? yang nomor 3, spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk menjadi server. Itu di sini yang saya temukan itu ada prosesor Intel Xeon E2388G, kemudian ada cooler MSI, ada motherboard Asus Z490, Creator 10G, RAM-nya 32 GB, SSD Samsung 9701 TB, dan lain-lain Pak Guru. Wah, luar biasa ya. Baik, sebelum Pak Guru lanjut, karena setelah jam ini kan ada pelajaran yang lain yang sudah menunggu, jadi perlu kita cek dulu jam Pak Guru ya. Gimana Pak Ketua, berapa jam Pak Guru yang tersisa ini? Oh ya. Oke anak-anak, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja. Nanti LKPD-nya kalian kirim lewat email saja ya. Jadi Pak Guru nanti akan periksa satu persatu. Namun sebelum kita tutup, kita akan simpulkan dulu apa pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada dari kalian yang sudah menyimak tadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Yang perempuan, karena coba Septiana ya, Septiana dari tadi kok diam-diam terus ini. Silakan Septiana, Pak Guru berikan kesempatan untuk menyimpulkan
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Septiana lagi sedih, Pak. Kenapa Septiana sedih? Belum Putusin sarapan. pacarnya. Gimana Septiana bisa? Apa ya, Pak? Mungkin bisa dibantu Muharima. Siap, Pak. Karena satu kelompok dengan Kakak Septiana, saya bantu jawab, Pak, untuk Oh kesimpulan. iya, ya, silakan disimpulkan. Dari pembelajaran yang hari ini kita dapat, artinya yang pertama kita dapat membedakan jenis-jenis atau kode sistem operasi yang kita sebut open source atau closed source, yaitu kalau open source dia bisa dikembangkan kembali oleh Ya, umum. Kalau closed source itu sifatnya tertutup dan sistemnya tidak dapat dirubah gitu. Ya. Contohnya Windows dan macOS seperti kata Kakak Adi. Lalu dari sistem operasi penghubung antar perangkat keras di sini ada dari sisi hardware memiliki spesifikasi khusus dikarenakan server diperuntukkan untuk berbagi layanan dan informasi seperti itu. Jadi speknya itu harus tinggi ya. Ya, betul Pak. Adapun yang dipelajari dari spesifikasi. Nah, spesifikasi ini cukup penting dalam pembelian ketika kebutuhannya yaitu server. Karena di sini server itu dibutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi dari PC pada umumnya. Ya, betul. Nah, untuk yang terakhir ada langkah-langkah install. Nah, di sini sangat baik Pak. Di sini kemungkinan di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa langsung menginstal ya Pak ya. Ya. Di sini di langkah-langkah saya ada 3 tahapan Pak. Yang pertama itu beli CD SO Debian. Ya. Yang keduanya minta tolong guru instalin. Ketiga selesai Pak. Oh gitu ya. Ya. Oh ya, itu yang Terima paling kasih, Pak. simpel Itu ya. kesimpulan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf Pak. Baik. Baik anak-anak, jadi itu sudah kita simpulkan tadi bersama-sama ya, bahwa sistem operasi itu tidak semuanya bisa digunakan menjadi sistem operasi jaringan, kemudian spesifikasi komputer yang digunakan untuk server harus tinggi karena tugas yang akan dilakukan adalah sangat berat. Nah, oleh sebab itu untuk pertemuan kali ini Pak Guru rasa ini sudah cukup, namun Pak Guru perlu informasikan pelajaran kita yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara menginstalasi sistem operasi jaringan ya. Nah jadi setelah mengetahui apa saja yang kita butuhkan, maka minggu depan kita akan melakukan proses instalasi. Baik anak-anak, itu saja untuk kali ini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, karena tadi kita membukanya dengan doa, kita juga akan menutupnya dengan doa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran ini. Oke, sekarang Adi silakan pimpin doa. Terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa dapat diakhiri. Baik, karena doa sudah selesai, maka kita tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih.